Shalom, damai di hati. Senang sekali kita lagi berjumpa hari ini di Kamis 1 Agustus 2024, di hari pertama di bulan Agustus ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita di hari ini, tapi juga di sepanjang bulan ini tentu saja, kita akan mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pemilik kehidupan kami, tak putus-putusnya kami menaikkan ucapan syukur kepadamu, oleh karena kasih dan setiamu yang memelihara perjalanan kehidupan kami umatmu dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Kami menikmati hidup, tapi pun menikmati segala berkat-berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bahkan Engkau yang memperkenankan kami boleh ada di hari pertama di bulan Agustus ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu sebagai pedoman bagi kehidupan kami untuk terus-menerus melangkah dalam jalan yang Engkau kehendaki bagi kami. Oleh karena itu, kami bermohon pimpinan Roh Kudus-Mu bagi kami ketika kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu di saat ini. Maka inilah kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, bacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Daniel pasal 6. Daniel pasal 6 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Saya bacakan bagian ini bagi kita semua. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Demikianlah bacaan Alkitab dari Daniel 6 ayat 20 hingga ayat 23. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema renungan hari ini adalah keajaiban adalah buah iman. Dalam bacaan Alkitab kita hari ini dalam kisah Daniel pasal 6 ayat 20 hingga 23, terdapat sebuah pengalaman yang menarik yang menggambarkan hubungan erat antara iman dan keajaiban atau mujizat. Daniel, seorang hamba Tuhan Allah yang setia, ditempatkan dalam situasi yang mengharuskan dia mengandalkan imannya dengan penuh keyakinan. Ketika Raja Darius memerintahkan agar Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena melanggar larangan raja, Daniel tidak panik atau kehilangan imannya. Sebaliknya, ia tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan melindunginya. Daniel menjawab raja dengan keyakinan yang luar biasa. "Hidupku tetap dalam keadaan baik di hadapan Allah, hai raja. Allah telah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak menyakitiku. Karena di hadapannya, aku dianggap tidak bersalah, dan juga di hadapanmu, hai raja, aku tidak berbuat salah." Keajaiban atau mujizat terjadi ketika Tuhan Allah mengirim malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa tersebut, sehingga tidak menyakiti Daniel. Setelah ditarik naik dari gua singa, Daniel tidak mengalami luka sedikit pun. Hal ini bukanlah hasil dari kekuatan Daniel sendiri, tetapi merupakan manifestasi dari iman yang teguh yang ia miliki. Renungan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwa iman yang kokoh dan penuh keyakinan kepada Tuhan Allah dapat menghasilkan keajaiban atau mujizat. Daniel percaya sepenuhnya pada kekuasaan dan kesetiaan Tuhan Allah. Imannya tidak tergoyahkan oleh ancaman bahaya atau keadaan yang tampak mustahil. Melalui imannya, Daniel menjadi saluran bagi keajaiban Tuhan Allah yang luar biasa.
Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan ketika kita memiliki iman yang teguh. Ketika kita mempercayai dan mengandalkan Tuhan Allah dalam segala situasi, iman kita menjadi kuat dan memungkinkan keajaiban dan mujizat terjadi. Keajaiban dan mujizat Tuhan bisa berupa pemulihan, perlindungan, jalan keluar yang tak terduga, atau berkat yang melampaui harapan kita. Namun, penting untuk diingat bahwa keajaiban dan mujizat tidak selalu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Mujizat dan keajaiban Tuhan adalah anugerah dari Tuhan Allah dan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, renungan ini mengajarkan pentingnya memiliki iman yang teguh dan menerima kehendak Tuhan Allah dalam segala hal. Dalam iman yang kokoh, kita dapat mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan yang melebihi segala yang kita harapkan. Amin. Saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau boleh memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Maka kiranya firman-Mu akan terus melengkapi kehidupan kami sebagai orang-orang percaya untuk senantiasa memiliki iman yang kokoh di dalam Engkau, sehingga dalam segala situasi kehidupan kami tidak akan menjadi lemah, tapi kami tetap akan berpaut sungguh hanya kepadamu, bahwa sebesar apapun persoalan dan kesulitan hidup yang kami alami, tetapi Engkau Allah lebih besar dari semuanya itu. Engkau Allah yang sanggup memberi pertolongan bagi kami melalui tindakan-tindakan-Mu yang ajaib, mendatangkan mujizat-mujizat-Mu bagi kami. Karena itu biarlah kami akan tetap hidup di dalam iman yang sungguh hanya kepadamu, sehingga dalam situasi sulit sekalipun kami percaya pertolongan Tuhan nyata. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, Engkau kiranya yang akan terus memberkati kehidupan kami semua yang boleh ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten ini, tapi juga semua orang yang menonton Renungan Harian Keluarga di channel YouTube ini. Tuhan mengenal kehidupan kami, Tuhan tahu harapan kerinduan kami. Maka kami bermohon biarlah berkat-berkat-Mu akan terus menjadi bagian kehidupan kami ketika kami hendak memulai hari ini dalam tugas, kerja, usaha, pendidikan yang akan kami jalani. Kami mohon Tuhan besertalah dengan kami, biar oleh pertolongan Tuhan kami boleh menjalani segala sesuatu dalam ucapan syukur, tapi juga dalam pengharapan akan penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Tapi pun sebagaimana Tuhan memperkenankan kami boleh ada di tanggal 1 di bulan Agustus ini, maka kami percaya hari-hari hidup yang akan kami tapaki, semua akan ada dalam penyertaan pemberkatan Tuhan. Kami berdoa bagi semua yang mengucap syukur karena menerima berkat-berkat Tuhan, Tuhan sempurnakanlah ucapan syukur mereka. Namun kami pun bergumul bersama semua orang yang membutuhkan pertolongan, yang sakit disembuhkan, yang berduka dihiburkan, yang dalam kesulitan-kesulitan dibukakan jalan, sehingga kehidupan kami semua akan senantiasa menikmati damai dan sejahtera daripada-Mu. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Inilah kami yang bersyukur pun juga bermohon, kami membawa semuanya di dalam doa, demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan keluarga hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.